Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita berupa nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat kita dari rumah sampai ke tempat ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampur, jangan sampai disisipi, bahkan hilang oleh niat-niat selain karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, para sesepuh di masyarakat, kepada kepala desa, para pejabat tingkat desa, baik Kapolsek, pemirsa ya, polisian, atau yang mewakilinya, para RW, RT, para tokoh pemuda, tokoh remaja, para ibu-ibu, tokoh majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembuka acara saya bacakan nih dari kitab yang biasa kita baca ini. Ada kisah yang luar biasa di Mesir. Seorang tetangga Nasrani, tetangganya Muslim, namanya Abdul Wahid bin Ismail. Dia menceritakan, orang Mesir ini, si Nasrani ini heran, tetangganya yang Muslim setiap tahun mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena penasaran, akhirnya ditanya kepada suaminya, kenapa saudara kita yang Muslim itu selalu ngadain acara Maulid setiap tahun? Lalu dijawab oleh suaminya bahwasanya wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu li maulidihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bangga, gembira, senang, bahagia yang dialami oleh saudara kita yang Muslim itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada hari ini. Itu jawaban suami si Nasrani ini. Lalu
pada malam harinya si wanita ini bermimpi bertemu seorang yang wajahnya tampan, kalimatnya indah, santun. Lalu ketika dia bangun dan besoknya bertanya kepada tetangganya itu, siapa yang tadi malam saya impikan? Wajahnya tampan, santun, dan dia memberikan aura kebahagiaan bagi orang yang memandangnya. Senang, tak ada bosan. Bahkan ketika dia memandang, dia ingat sang penciptanya. Semakin dekat kepada sang pencipta, maka si perempuan itu mengungkapkan itu dengan keheranan, dan dijawab oleh si tuan rumah, wahai ibu, benar apa yang kau katakan? Benar. Kalau seandainya engkau minta kepada orang itu dan diberi kesempatan untuk bertemu lagi, bermimpi lagi, mintalah yang terbaik kepadanya. Apa? Al-Jannatul Firdaus. Padahal orang itu masih Nasrani. Lalu wanita itu bertanya lagi, mungkinkah saya bisa berbicara lagi, bercengkrama lagi, bertanya jawab dengan si orang itu? Kata si pemuda muslim ini, orang muslim ini, bisa. Lalu Allah takdirkan berjumpa dan bertemu. Lalu dalam pembicaraannya, qalat, si perempuan tadi bertanya, ya Muhammad, faqala laha labbaiki, wahai Muhammad. Dijawab Muhammad, apa yang bisa saya bantu? Labbaik, ya, kan kalimat orang yang mau haji, labbaik Allahumma labbaik, kami memanggil atau kami memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kalimat ini yang keluar dari Nabi SAW kepada wanita yang masih kafir. Kalimat terindah yang diucapkan oleh para hujjaj, orang-orang yang berhaji, labbaik Allahumma labbaik, aku tunaikan panggilanmu ya Allah. Rupanya ini kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh Nabi kepada wanita kafir tadi. Atujibu limisli bitalbiyah wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Apa mungkin engkau dan Allah Tuhanmu mau mengistijabah, menerima apa yang aku ucapkan ini, padahal aku masih kafir, aku masih musyrik, dan aku masih menjadi musuhmu, katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma ahbabtu nidaik hatta alimtu anna Allah taala qad hadaki. Bahwasanya aku tidak akan bisa menjawab apa yang kamu tanya wahai ibu, kalau seandainya Allah belum memberi izin kepadaku dan Allah belum memberikan hidayah kepadamu. Artinya bahwasanya ketika Rasulullah bercengkrama dengan wanita itu adalah di saat itu juga Allah sudah memberikan hidayah kepada wanita tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam buku ini juga kita akan disampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan.
Qila man yaqulu hadhihi durrah al-yatimah. Siapa yang akan menanggung, akan memelihara orang yatim ini, anak yatim ini? Yang dia sama sekali nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini bukan orang yang biasa. Lalu berebut makhluk yang ada di muka bumi ini. Qalatit tuyur, burung-burung menjawab, bicara. Nahnu nakfuluh wa naqtanimu himmatahu al-azimah. Kami burung-burung, bangsa burung yang paling berhak untuk memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata makhluk Allah yang namanya burung, karena berebut. Lalu berkata, wa qalatil wuhush, hewan-hewan buas. Tadi burung itu makhluk yang lembut. Sekarang hewan buas, harimau, singa, buaya, apa yang ada di muka bumi ini, yang makhluk buas itu juga berkata, nahnu aula bidzalika likai nanal syarafahu wa ta'zimah. Kami para hewan buas inilah yang paling berhak memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami yakin kami akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dengan kami memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, akhirnya siapa yang dipilih untuk memelihara Rasulullah? Al-Halimah Sa'diyah, wanita kampung, wanita terpencil, wanita yang tidak tahu akan apa yang ada di kota, yang terbiasa dengan kehidupan sehari-harinya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peringatan kita saat ini bukan hanya peringatan tahunan, bukan hanya rutinitas, tetapi dia memiliki nilai ibadah tatkala kita laksanakan penuh hikmah, penuh pelajaran. Kenapa? Karena Dr. Yusuf Qaradawi, ulama besar, lahir di Mesir. Ketika masa remaja sudah beberapa kali masuk penjara. Akhirnya beliau diambil oleh pemerintah Qatar dan diamankan di sana, dan bahkan menjadi mufti besar di negara Qatar dan menjadi mufti dunia saat ini. Apa yang beliau sampaikan? Apa betul ada nilai bid'ah di sana? Tatkala maulid yang dirayakan umat ini akan membicarakan tentang Rasulullah, keagungan Rasulullah, perjuangan Rasulullah, dan keagungan Islam. Bid'ah yang mana di sana kita dapatkan? Kesesatan apa yang ada di sana? Karena yang dibicarakan adalah Rasulullah, manusia mulia, manusia yang tidak ada tandingannya, manusia yang sangat tawadhu, manusia yang sangat sabar, manusia yang paling hormat kepada siapapun. Sampai kepada anak kecil pun beliau hormat, dan beliau yang pertama menyampaikan salam, assalamualaikum ya walad.
Pernah kita begitu? Salam duluan ke anak-anak. Rasanya jarang atau belum pernah. Jadi tidak ada celah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nilai-nilai keburukan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran berjalan. Apa bid'ahnya? Apa kesesatannya? Oleh karena itu, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pelajari buku ini, kita akan dibawa kepada suasana di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak lahir sampai dia dewasa, kemudian Allah wafatkan, kita akan diberikan suatu nuansa-nuansa kebesaran jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad adalah manusia pilihan, manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Ibnul Jauzi menceritakan dalam suatu peperangan, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud ketika itu, gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah. Ada luka pedang di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sabetan panah yang mengenai kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah manusia, tidak kebal. Walaupun dia adalah manusia pilihan yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah tidak kebal. Jadi kalau ada orang kebal sekarang, hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi ada yang salah di dalam dia mengamalkan kebalnya. Hati-hati. Saya bukan menuduh dia syirik, tidak. Hati-hati. Ya. Karena hal itu bisa diukur. Kalau seseorang memiliki karamah, memiliki kemuliaan dari Allah sehingga Allah akhirnya menjaga, maka akan banyak amal soleh yang dia lakukan. Dia akan sering ke masjid, dia akan sering puasa, dia akan sering berbuat baik kepada orang, dia akan banyak sering bersedekah. Kalau ada semua itu amalan arkanul Islam, rukun Islam dia sudah lakukan, amalan-amalan Islam dia sudah lakukan, maka bisa jadi Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Tapi kalau di masjid kita nggak pernah temuin, di masyarakat kita nggak pernah temuin dia berbaur kepada orang lemah, fakir, miskin, yatim, kita belum temuin dia berinfak, bersedekah. Lalu kemuliaan dari mana dia dapatkan? Ya, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam kondisi luka. Saat itu beliau menjaga darah yang ngucur dari tubuhnya itu jangan sampai netes ke bumi. Sampai para sahabat yang melihat ingin membantu, dan Rasulullah mencegah, biar saya saja. Saya tidak ingin darah saya menetes kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada bumi. Selesai perang, para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau menolak bantuanku? Padahal engkau sangat membutuhkan. Maka engkau tidak mau menerima sodoran bantuan aku yang melihat engkau begitu menyedihkan karena darah yang mengocor.
Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, aku tidak ingin ada darah yang menempel kepada makhluk apapun, bahkan kepada bumi sekalipun. Kenapa? Karena kalau darahku menetes di bumi, maka bumi ini akan bangun dan akan meminta kepadaku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh-musuh yang telah melukaiku, aku akan banting dia, akan aku hancurkan dia dengan membalik bumi di mana tetesan darahmu itu ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta Rasulullah SAW kepada musuhnya. Tidak mau malaikat bumi tidak mau mengazab, tidak mau memberikan siksa kepada musuh yang telah melukai diri Rasulullah SAW. Biar ya malaikat bumi, fa innahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka belum tahu siapa aku, belum tahu apa yang aku bawa, belum tahu apa yang aku berikan. Karena sebenarnya aku berikan adalah suatu kebaikan yang akan dinikmati oleh makhluk di bumi ini, di dunia dan di akhiratnya. Bu, Ibu, jangan tidur. Rasulullah lebih cinta dia kepada orang kafir, karena pengen supaya orang kafir itu kemudian mendapat hidayah dan akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas Rasulullah adalah supaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, memberi kasih sayang kepada alam semesta ini. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh yang makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita yang sudah berislam, sudah mendapatkan hidayah, sudah disayang dan dicap oleh Rasulullah sebagai saudara. Kita ini saudara, Bu, Pak. Kita ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diakui sebagai saudara, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum mau ke masjid. Kalau kita sebagai saudara Rasulullah belum mau ke masjid berjamaah, belum mau pakai hijab, belum mau menjaga pergaulan, belum mau berkasih sayang kepada saudara yang membutuhkan, lalu kepada siapa lagi nanti kita akan meminta, Bu? Kita sudah diberi hidayah. Tadi kisah-kisah tadi memberikan kepada kita suatu kekuatan, seharusnya suatu kekuatan iman bahwasanya kita saat ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, beliau bertanya atau beliau mengutarakan isi hatinya, wahai sahabatku, aku merindukan sahabat-sahabatku. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan.
bukan kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kamu bukan, kamu sahabatku. Karena kamu hidup bersamaku. Apakah saudara kau itu para nabi ya Rasulullah? Bukan. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan khusus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Lalu siapa ya Rasulullah sahabat-sahabatmu? Apa saudara-saudaramu? Aku merindukan saudara-saudaraku, yaitu orang-orang yang beriman di saat mereka tidak bertemu denganku, tidak pernah melihatku, dan belum berjumpa denganku, mereka beriman kepadaku. Rawahu Muslim. Jadi kita ini adalah sahabat-sahabat saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.